Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada minggu hari ini kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati semua yang melayani hari ini supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Mari kita mengangkat pujian, Yesus cinta semua anak dan Yesus itulah satu-satunya.
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas 5 negara terkecil di dunia. Di posisi kelima ada San Marino. San Marino memiliki luas 61 km persegi dan memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Letak San Marino terkurung oleh daratan di tengah Italia. 2. Tuvalu. Tuvalu menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di bagian barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa. Ketiga, Nauru. Nauru memiliki luas 21 km persegi dan memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini terdapat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. 4. Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 2,2 km persegi saja. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera Prancis. Yang menempati posisi pertama adalah Vatikan. Vatikan memiliki luas 0,44 km persegi dan memiliki populasi 800-900 jiwa. Negara ini terletak di tengah kota Roma, Italia, dan merupakan tempat bersejarah. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi dengan Tante Maria. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua yang di rumah siapkan Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya, duduk dengan manis. Dan sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat bertemu lagi dalam sekolah minggu GMI Makedonia. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami sudah memuji Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tante Maria ya dalam menyampaikan firman Tuhan, dan semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar mereka dapat mengerti akan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan sore hari ini, dan semua anak-anak yang mendengarnya, agar dapat melakukan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tante Maria mau tanya nih, pernah nggak ngeliat gambar ini?
Wah, yang hidung panjang tuh cerita apa ya? Cerita apa ya? Nah, biasanya kalau ada cerita yang kalau berbohong hidungnya panjang. Nah, siapa yang suka berbohong? Bohong sama mama, bohong sama papa, bohong sama guru di sekolah, atau bohong sama teman-teman di rumah yang lagi main. Nah, hari ini juga Tante Maria mau tanya lagi nih. Siapa yang suka ngumpetin permen supaya teman-teman yang lain gak usah dapet? Atau yang mengambil uang mama? Apa namanya itu? Mencuri. Siapa ya yang pernah mengambil atau mencuri uang mama dari dalam tas tapi gak izin? Terus Tante Maria masih mau nanya lagi nih. Siapa yang sering banget fight, berantem sama kakaknya, sama adiknya, atau sama tetangga sebelah, atau berantem sama teman di sekolah? Wah, siapa ya? Ada juga yang tarik-tarik rambut. Kalau cowok nggak pasti tinggal pukul. Kalau cewek apa ya? Pasti tarik-tarik rambut. Hari ini kita mau belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus. Temanya hari ini adalah pengakuan. Apa? Pengakuan. Nah, kita lihat ya. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Dia berasal dari Keriot, adik-adik. Dia merupakan seorang bendahara di antara para murid Tuhan Yesus. Tahu gak bendahara itu apa? Itu loh yang megang uang, yang mengatur keuangan para murid. Misalkan kalau pas Tuhan Yesus suruh beli roti atau beli makanan, seperti itu dia yang mengatur keuangannya. Tapi adik-adik, ada hal yang tidak baik dari Bapak Yudas ini. Dia suka banget mencuri uang itu. Bahkan dia juga bisa saja dia berbohong. Nah, Yudas Iskariot ini adik-adik berkhianat. Apa ya berkhianat? Jadi dia melakukan persepakatan kepada para imam-imam yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Dia datang ke para imam itu dan bertanya, aku dapat berapa kalau aku menyerahkan dia? Terus dikasih adik-adik sejumlah uang 30 keping perak. 30 keping perak. Akhirnya si Bapak Yudas bilang, oke, kalau begitu tangkap dia, aku tahu tempatnya. Tempat dia biasa berdoa. Nah, pada malam itu, pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Bapak Yudas ini datang adik-adik. Datang dengan memberitahukan kepada para prajurit itu tanda bahwa orang yang aku cium itulah Tuhan Yesus. Jadi kamu bisa menangkap dia. Nah, ketika di Taman Getsemani, Bapak Yudas ini datang dan bertemu Tuhan Yesus dan dia mencium Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, terus Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, kemudian Tuhan Yesus disiksa dan dihukum mati dengan disalibkan itu. Di sini ada rasa penyesalan adik-adik oleh si Bapak Yudas ini. Yudas itu menyesal kalau dia sudah memberikan atau menjual Tuhan Yesus kepada para imam itu dan kepada pemuka agama orang Yahudi, sehingga ia mendatangi mereka lagi. Ia berniat untuk mengembalikan 30 keping uang perak itu sebagai upah dari pengkhianatannya. Terus dia bilang begini, aku baru sadar kalau aku sudah menjual orang yang tidak bersalah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik?
para tokoh agama itu tidak mau menerima uang tersebut. Sehingga dengan hati yang penuh dengan penyesalan, Bapak Yudas ini melemparkan uang itu ke bait suci. Dia lemparkan ke bait suci, terus dia pergi. Tetapi kalau dilihat dari Matius 27 ayat 3-5 mengatakan bahwa Bapak Yudas itu menggantung dirinya pada sebatang pohon. Jadi penyesalan Bapak Yudas Iskariot ini tidak disertai dengan pengakuan minta ampun atau dengan pertobatan. Malah karena dia merasa menyesal, karena dia merasa putus asa, akhirnya ia bunuh diri. Adik-adik, bagus gak? Ya enggak lah. Nah, hari ini kita belajar apa ya dari Bapak Yudas setelah dia sering mencuri uang kasnya para murid, terus dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Pada saat dia menyesal, dia tidak datang kepada Tuhan mengaku dosanya, tetapi malah dia bunuh diri. Apa yang dapat kita pelajari? Bahwa apapun yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kita harus minta ampun. Kita harus mengaku. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia itu siapa? Allah. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, semua yang di rumah buka Alkitabnya, kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Katakan sama-sama sama Tante Maria, kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, seperti tema hari ini adik-adik, yaitu tentang mengaku, pengakuan. Jadi, pada saat kita melakukan kesalahan, baik pada saat kita sudah terlanjur berbohong nih sama papa atau mama sama guru, harusnya kita ngapain tadi? Harusnya kita datang kepada mereka dan mengaku bahwa kita sudah berbohong. Kalau kita sudah mengambil uang mama, uang papa, atau kita mencuri permen, atau kita mencuri sesuatu dari orang lain, kita harus datang ke orang itu bukan saja hanya untuk mengembalikan barangnya, tetapi mengaku bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Demikian juga kalau pada saat kita berkelahi dengan teman yang lain atau berantem dengan kakak kita atau saudara kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu minta maaf, mengaku kalau kita salah. Nah, jadi kita dapat saling mengampuni atau saling memaafkan. Seperti firman Tuhan tadi, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil dan ia akan apa? Mengampuni adik-adik. Jadi harus kita mengaku dulu. Dari dalam hati kita, kita mengaku bahwa kita bersalah. Mengaku dari dalam hati kita bahwa kita melakukan perbuatan yang tidak baik menurut Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita datang kembali kepada Tuhan dan mengaku bahwa kita sedang melakukan kesalahan dan berjanji kepada Tuhan supaya kita tidak melakukannya lagi, dan minta supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Ya, adik-adik, ini firman Tuhan hari ini cerita hari ini. Tante Maria rindu semua dapat melakukannya di rumah masing-masing dan dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain, di lingkungan sekitar kita, kita dapat menjadi berkat dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari salah seorang murid Tuhan Yesus yang sudah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak melakukan pertobatan setelah dia menyesal. Malah dia menggantungkan dirinya dan dia mati. Tuhan Yesus, tolong kami. Pada saat kami sedang melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan kami kalau kami salah, dan kami belajar untuk kami dapat mengaku akan kesalahan kami
Kami memohon ampun dan kami meminta maaf baik kepada Tuhan maupun kepada orang yang kami sakiti. Baik itu mama kalau kami mencuri uang mama, ataupun kalau kami berniat sesuatu yang jahat kepada orang lain, agar Tuhan dapat mengampuni kami. Tuhan Yesus, Tante Maria berhenti bercerita firman Tuhan hari ini. Tapi Tante Maria percaya bahwa Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami terus-menerus untuk kami melakukan sesuatu yang baik. Kami melakukan hal yang baik karena kami adalah anak-anak Tuhan. Saat sore hari ini, Tante Maria sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan dan sekolah minggu ini akan berakhir. Dan kami rindu minggu depan kami dapat bertemu kembali. Tuhan Yesus berkati kami semua ya. Berkati juga papa mama kami dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.